Sementara di kantor polisi terjadi kehebohan karena disebutkan bahwa polisi telah meminum bukti yang ada di TKP. Dan yang memberitakan itu adalah tempat kerja dari Nona Choi Honju, di mana dia adalah teman dekat dari detektif Kamochi. Karena Mochi tidak percaya bahwa Nona Choi telah melaporkan hal sedetail itu kepada media, maka ia pun bergegas untuk menemuinya untuk mengkonfirmasi apakah benar dia yang mengadukannya. Akan tetapi di sini terlihat ia agak sedikit kecewa karena ternyata Nona Choi Honju sudah memiliki seorang kekasih. Di sini terungkap bahwa ternyata kekasih Nona Choi adalah Sung Yohan, yaitu seorang dokter bedah berbakat yang telah menangani kasus Cik. Di sini Sung Yohan terlihat sangat resah dan sangat takut. Ia juga ternyata mengumpulkan foto-foto dari korban pembunuhan dari psikopat. Apakah Sung Yohan merupakan pelakunya? Kita ikuti terus ceritanya. Kita kembali pada Jung Barem. Di sini ia melihat tayangan televisi tentang seorang anak bernama Hankuk yang ditinggalkan oleh ayahnya untuk menikah lagi. Tetapi di sini Hankuk terlihat sama sekali tidak dendam kepada ayahnya. Ia justru mendoakan yang terbaik untuk ayahnya. Dan Jung Barem pun menangis melihat hal ini. Adegan beralih pada Nona Choi yang sedang melihat berita bahwa ada seorang detektif yang dipindah tugaskan. Ternyata itu adalah detektif Mochi yang dipindah tugaskan karena dianggap telah membocorkan rahasia kepolisian kepada Nona Choi. Kemudian di kepolisian terlihat detektif Mochi sedang gabut, lalu ia melihat-lihat kasus pembunuhan kembali. Tetapi rekan kerjanya melarang hal itu dengan keras. Di sini Mochi menganggap bahwa rekan kerjanya inilah ternyata yang melaporkan akan kasus ini kepada atasannya sehingga ia dipindah tugaskan. Tidak lama setelah perselisihan itu, Mochi mendapatkan telepon dari seorang rekannya yang memberitahu tentang kasus pembunuhan dari Profesor Danili. Di sini Mochi bertanya, mengapa ini disebut kasus pembunuhan bukan penculikan? Karena di lokasi kejadian terdapat banyak darah dari Profesor Danili dan diketahui bahwa itu adalah darah dari Profesor Danili karena di tempat kejadian ada mobil yang disewa oleh beliau. Tetapi saat ditemukan oleh petugas kebersihan, tidak ada jasadnya di sana. Apakah diculik ataukah memang sengaja dimusnahkan atau memang Danili masih selamat? Tidak ingin menunda-nunda, Mochi pun langsung melakukan investigasi atas kasus ini. Ia langsung melakukan pengecekan di hotel tempat Danili menginap. Dan ia menemukan salah satu bukti bahwa Danili pernah menelpon seseorang. Lalu adegan beralih pada Nenek Bongi yang menerima panggilan dari sekolah karena Bongi telah memukuli temannya. Alasan Bongi memukuli temannya adalah karena temannya itu menebarkan gosip tentang dirinya yang pernah dilecehkan. Dan ternyata isu itu berasal dari ibunya sendiri. Namun orang tuanya tetap meminta ganti rugi sehingga mengharuskan Nenek Bongi untuk bekerja untuk mendapatkan uang lebih banyak agar bisa mengganti kerugian dari yang dilakukan oleh Bongi. Kemudian Nenek Bongi mencoba untuk melamar di agen penyaluran asisten rumah tangga. Namun tentu saja agen itu menolak karena usia Nenek Bongi. Tetapi tanpa diduga Nenek Bongi punya akal yang agak sedikit licik, ya mungkin karena kepepet ya. Pada saat petugasnya sedang ke toilet, ia tidak sengaja menerima telepon untuk suatu pekerjaan. Nah, pada saat itu ia langsung mencatat alamat rumahnya, lalu ia menuju ke rumahnya tersebut. Kemudian adegan beralih pada Mongye yang sedang latihan boxing. Tiba-tiba ada Jung Barem yang menghampirinya. Di sini Bongi tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk sparring dengan Jung Barem. Dan di sini terlihat juga Jung Barem sangat lemah dan dapat dikalahkan oleh Bongi dengan sangat mudah. Setelah sparring, Jung Barem berbicara serius kepada Bongi bahwa Bongi harus lebih memperhatikan neneknya karena di sisa hidup neneknya, jika ia tidak berbuat baik, maka kelak Bongi akan menyesal. Beralih pada Nenek Bongi yang telah tiba pada rumah tujuan yang akan dibersihkan. Ternyata rumah yang akan dibersihkan oleh Nenek Bongi adalah rumah Sung Yohan. Saat Nenek Bongi ingin membersihkan rumah tersebut, Sung Yohan mendapat panggilan dan ternyata panggilan itu dari detektif Komochi. Di sini diketahui bahwa orang yang terakhir ditelepon
oleh Profesor Danili sebelum menghilang adalah Sung Yohan. Namun Sung Yohan menyangka telah bertemu dengan Profesor Danili. Pada saat sedang berbicara dengan detektif Komochi, Sung Yohan tiba-tiba teringat bahwa ada satu ruangan rahasia yang belum ia cabut kuncinya. Ia khawatir Nenek Bongi akan masuk ke dalam ruangan itu, dan ia pun pamit pergi dari detektif Komochi. Selesai menginterogasi Sung Yohan, detektif Komochi kemudian bertemu dengan Jung Baram yang sedang berlarian membawa barang bukti berupa jari Nachikuk. Di sini Jung Baram mengatakan bahwa jari tersebut bukanlah jari Cikuk karena ia sangat hafal dengan jari Cikuk yang terdapat luka di dalamnya. Tetapi jari ini tidak ada lukanya, maka ia bergegas untuk mencari jari Cikuk di tempat lain. Kita kembali lagi pada Nenek Bongi yang sedang bersih-bersih di rumah Sung Yohan. Di sini Nenek Bongi sangat ingin membuat Sung Yohan terkesan atas kebersihan yang ia buat agar jasanya bisa digunakan lagi, sehingga ia mempunyai ide untuk membersihkan seluruh ruangan, bahkan ruangan rahasia yang harusnya dikunci oleh Sung Yohan pun ia memasukinya untuk membersihkannya. Namun saat ia memasuki ruangan tersebut, ia sangat terkejut karena semua korban pembunuhan terpajang di dinding ruangan itu. Maka tentu saja Nenek Bongi mengira bahwa Sung Yohan adalah pelaku pembunuhan itu. Dan saat Sung Yohan kembali ke rumahnya, Nenek Bongi terlihat sedikit tenang, namun sebenarnya ia gugup. Lalu Sung Yohan pun langsung mengecek ruangan rahasia tersebut, dan ia menemukan ada satu foto yang hilang. Karena ia mengira bahwa Nenek Bongi yang mengambilnya, maka ia bergegas untuk mengejar Nenek Bongi. Adegan pun beralih pada detektif Komochi dan Jung Baram yang sedang mencari jari dan pakaian dari Nachikuk. Ia mencarinya di lapas, tepatnya di gerejanya. Lalu tiba-tiba Jung Baram menemukan ada tetesan darah dari atap gereja lapas. Maka seketika itu juga detektif Komochi meminta bantuan kepada petugas untuk mencari tangga dan melihat ada apa di atap gereja tersebut. Ternyata setelah detektif Komochi mencapai atap tersebut, ia menemukan ada pakaian Nachikuk di sana. Lalu adegan berpindah pada Nenek Bongi yang sedang mencari perlindungan di sebuah rumah. Setelah memanggil beberapa kali, tidak ada satu orang pun keluar dari rumah tersebut. Nenek Bongi pun bersembunyi dan menyempatkan diri untuk menghubungi Jung Baram untuk melindunginya. Tidak berapa lama Jung Baram pun datang untuk melindungi Nenek Bongi. Namun ia terlambat. Nenek Bongi telah dibunuh oleh psikopat tersebut. Lalu ia berpapasan dengan Sung Yohan. Namun ketika ia mengejar Sung Yohan, ia pun tertabrak mobil hingga ia pingsan di tempat. Episode 3 tamat. Nah guys, gimana? Dari awal kita udah diarahkan untuk mencurigai Sung Yohan bahwa dia adalah pelaku semua pembunuhannya. Tapi apakah dia benar-benar pelakunya? Mari kita ikuti cerita Mouse ini di episode-episode selanjutnya.